Kau memalukan, Benyamin. Apa yang kau pikirkan? Mencuri dari... Benyamin, apa kau melakukannya? Apa kau mencuri? Ini caramu berterima kasih pada gubernur Mesir? Dia sudah baik pada kita. Memalukan. Kau membuat kami semua malu. Kau telah membuat malu bangsamu di hadapan seluruh rakyat Mesir. Kami menemukan itu di dalam bawaannya. Ini caramu membalas kebaikanku seperti ini? Kami minta maaf pada gubernur Mesir. Tidak aneh Benyamin mencuri. Kakaknya juga pencuri. Dia pernah mencuri sabuk kakek kami dari bibi kami. Kalian memang jahat. Cuma Allah yang tahu apakah tuduhan kalian terhadap kalian itu benar atau tidak. Bawa dia. Bawa dia. Bagaimana kita bisa kembali pada ayah tanpa Benyamin? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa ini terjadi? Menurutmu Benyamin benar-benar mencurinya? Kalaupun dia tidak melakukannya, kau sudah memastikan dia bersalah, kan? Kenapa kau melakukan itu? Ini konspirasi yang ayah takutkan. Kita sudah bersumpah di hadapan Allah untuk mengembalikan Benyamin. Kita siap melindungi dia dengan nyawa kita jika perlu. Bagaimana kita bisa kembali? Kita akan bilang apa pada ayah? Apa ayah akan percaya pada kita bahwa Benyamin mencuri? Semua orang menyaksikan itu. Kita tidak berbohong. Kita semua tahu kalau bibi kita yang mengikatkan sabuk pada pinggang Yusuf. Bagaimana jika ada orang lain yang sudah menaruh piala itu di dalam karung Benyamin? Kita tidak tahu faktanya. Kita cuma melihat piala di dalam karung Benyamin. Kau tidak tahu apa yang terjadi, tapi kau menyebut Yusuf pencuri padahal kau tahu fakta sebenarnya. Apa tidak cukup memalukan bahwa anak-anak Nabi mencelakai saudara mereka sendiri dan menuduhnya sebagai seorang pencuri, tapi mereka tetap tidak mau bertobat? Itu memalukan, itu sangat memalukan. Hentikan. Daripada bertengkar, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan Benyamin. Kita harus pergi ke istana gubernur dan membawa kembali Benyamin dengan cara apapun. Aku tidak akan kembali ke Kanaan tanpa Benyamin. Kami harus menunggu atau pergi. Bagaimana dengan kami? Kita jangan pergi dulu. Kita mungkin bisa membawa Benyamin kembali. Semua masalah ini karena anak-anak Yakub. Kita tunggu dulu. Jika mereka tidak kembali saat tengah hari, kita pergi. Maaf,
Gubernur Mesir tidak mau bicara dengan kalian. Tapi kami tidak bisa meninggalkan adik kami Benyamin di sini. Tolong lakukan sesuatu. Demi Allah, lakukan sesuatu kalau kau bisa. Maaf, tidak ada yang bisa aku perbuat. Apa yang sudah terjadi, Tuan? Apa mereka akan membebaskan Benyamin? Tolong lakukan sesuatu. Kami terlalu malu untuk kembali. Kenapa gubernur tidak mau menemui kami? Kami tidak akan pergi sampai kami menemui gubernur. Gubernur harus menemui kami atau memenjarakan kami semua. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku akan berusaha. Kesalahan saudara kalian sangatlah serius, sehingga tidak ada yang mau menengahi. Gubernur sangat baik, kami yakin tidak akan mengecewakan kami. Semoga gubernur mau menerima. Kita lihat saja. Untuk kali ini, gubernur benar-benar marah. Kalian tunggu di sini. Kami lihat apa yang bisa kami lakukan, dan kami akan kembali. Serahkan senjata kalian dan masuklah. Berhenti. Tunggu di sini. Aku akan bicara pada gubernur. Mereka di sini? Kami bilang pada mereka, kami akan berusaha membujuk Anda agar mau menemui mereka. Mereka menunggu di luar. Anda izinkan mereka masuk? Mereka belum tahu rencana kita kan? Belum. Ya, belum. Mereka percaya semuanya. Bawa Benyamin keluar. Siapkan para penjaga. Entah apa yang akan mereka lakukan saat kemauan mereka tidak dipenuhi. Memi Sabu, bawa mereka masuk. Menurut hukum yang ada di Kanaan, pencuri dihukum menjadi budak. Kalian sendiri yang bilang seperti itu. Yang mulia gubernur sudah memiliki banyak budak. Tolong berbaik hatilah. Kembalikan Benyamin pada kami. Jika tidak dihukum, dia akan mengulangi perbuatannya. Gubernur Mesir, Benyamin punya ayah yang sudah tua, yang tidak sanggup berpisah dengannya. Jangan buat seorang pria tua sedih.
Ini cara dia membalas kebaikanku? Bagaimanapun saudara kalian harus mendapat hukuman. Aku cuma bisa memerintahkan agar dia tidak disiksa atau dicambuk. Biar salah satu dari kami saja yang dihukum. Aku bersedia menggantikan dia. Bebaskan dia dan kembalikan dia pada ayahnya. Orang besar seperti Anda pasti mau membantu kami. Apa yang kalian harapkan dari Yang Mulia Yuzarsif? Anda mau seorang budak. Tapi kenapa harus Benyamin? Aku tidak butuh seorang budak. Aku bersumpah demi Allah. Barang milikku ada di karung Benyamin. Bagaimana aku bisa menghukum orang lain? Itu namanya tidak adil. Pelakunya harus menyampaikan penyesalan dan bertobat agar dosanya diampuni. Kalau tidak, dia harus mendapatkan hukuman. Saudaramu tidak menyampaikan penyesalan, maka dia harus dihukum. Maka kalau seperti itu, dia harus bertobat. Kau pikir semudah itu? Kau kira orang bisa bertobat semudah itu? Aku tahu sekelompok orang yang sudah berbuat salah, tapi sampai sekarang belum juga bertobat. Jangan perburuk situasinya. Kalau kalian berani melawan Yang Mulia Yuzarsif, kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Keluar! Kita sudah bersumpah pada ayah dan Allah bahwa kita akan mengembalikan Benyamin padanya. Apalagi ayah punya kenangan buruk tentang Yusuf. Dia tidak akan percaya Benyamin adalah pencuri dan gubernur mengambil dia sebagai budak. Waktu itu kita masih muda dan tidak memahami jahatnya perbuatan kita. Kini setelah kita kehilangan Benyamin dan kembali ke ayah dengan tangan hampa, aku baru menyadari betapa buruknya kejahatan yang kita lakukan. Apa yang terjadi, Lewi? Mereka tidak membebaskan Benyamin? Kau bilang gubernur adalah pria yang baik dan jujur. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Semuanya tiba-tiba berubah dan dia bukan Yuzarsif yang dulu lagi. Apa yang akan kalian lakukan sekarang? Kami sudah menunggu kalian. Kalian akan tetap di sini atau kembali? Aku tidak akan kembali dengan kalian. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan kembali ke Kanaan sampai ayah mengizinkanku. Kalian pergilah, kafilah menunggu. Kita sudah kehilangan Benyamin. Bagaimana kami bisa jelaskan bahwa kau juga tidak ada? Padanya kalau aku malu dan tidak mau meninggalkan Mesir, aku akan kembali dengan Benyamin atau tetap di Mesir sampai aku mati karena aku malu. Lewi, kembali sana. Keluarga kalian sedang menunggu. Pergi saja, pergilah. Kemana kami harus mencarimu jika kami kembali ke Mesir? Di kamp pedagang budak. Kita akan bertemu di sana. Sudah, pergi saja. Ayo pergi. Ayo.
Aku mencemaskan ayah. Berpisah denganmu saja dia tidak sanggup. Bagaimana dia bisa melewati ini? Kita harus lakukan sesuatu agar Allah mengembalikan kita pada ayah. Seperti ini, sekarang dia kehilangan kita berdua. Jangan khawatir. Allah akan segera mengembalikan kita padanya. Aku yakin ayah tidak akan sanggup berpisah dari kita berdua. Ayah bisa mendapatkan kita kembali kapanpun dia mau. Apa maksudmu? Kau ingat waktu kemarin aku mengingatkanmu tentang kisah kakek buyut kita, Ibrahim? Iya, dia mengorbankan putranya Ismail. Jika kakek buyut kita tidak mengorbankan Ismail, dia tidak akan mendapatkannya. Ketika dia merelakan Ismail di hatinya, barulah dia menemukannya. Namun ayah saat ini belum mengorbankan Ismailnya. Maksudmu itulah sebabnya Allah memisahkanmu dari ayah? Dan perpisahan ini tidak kunjung berakhir? Itulah sebabnya setiap kali aku mencoba menghubungi ayah, Allah mencegahnya. Jadi kita bisa berharap perpisahan ini akan berakhir? Aku tidak ragu. Saat ayah kehilangan kita berdua, dia akan mendapatkan kita. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu ayah kembali. Kau sangat baik, Asenat. Yusuf pria yang sangat sempurna. Dia penuh welas asih. Dan kau menyebutku baik? Orang baik adalah orang yang selalu ingin mengabdi. Aku tidak seperti itu. Aku membesarkan Yusuf sejak dia masih anak-anak. Aku tahu dia punya jiwa besar dan berbaik hati. Meskipun dia tidak ramah padaku, dia sayang pada para pelayan dan pada budak-budakku. Apa kau tahu dia mencintaimu atau tidak? Dia belum mengatakan apapun. Tapi aku melihat itu di matanya. Bagaimana kau akan membalas rasa sayangnya? Aku tidak tahu. Jika gairah dan hasrat lama masih ada, aku akan tahu. Tapi sekarang ketika cinta tidak lagi terlibat, aku tidak tahu. Yusuf adalah nabi Allah. Cinta dan kasih sayangnya tidak pernah berubah. Yusuf tidak akan mungkin melakukan apapun tanpa seizin Allah. Maksudmu kebaikannya padaku adalah atas perintah Allah? Dia diperintahkan untuk menikahimu sebelum kau menjadi cantik dan bisa melihat lagi. Dan kau jangan lupa kalau kita wajib taat kepada Nabi Allah. Aku belum pernah dengar perintah atau melihat ada rasa sayang. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan jika suatu saat dia menyatakan cinta. Aku tidak tahu apa aku bisa memiliki cinta lain selain cintaku pada Allah. Angin, cinta ilahi tidak pernah menerpa orang. Hati-hati, jangan sampai kau menghindari itu. Angin cinta ilahi tidak sering menerpa orang. Hati-hati, jangan sampai kau menghindari itu.
Mereka tiba. Mereka datang. Mereka datang. Kafilah kembali. Mereka kembali. Mereka kembali. Kafilah kembali. Aku harap kita belum sampai. Kita akan bilang apa pada ayah? Salam ayah, selamat datang. Mana Paman Benyamin? Naman, ayahmu tidak ada. Begitu juga ayahmu. Paman Yehuda. Mana ayahku Lewi? Jangan khawatir. Tidak terjadi apa-apa. Mereka berdua sehat walafiat. Ayo. Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak bicara? Ada di mana Lewi? Kenapa kalian diam saja? Mana Benyamin? Apa terjadi sesuatu padanya? Bencana apa lagi yang kalian sebabkan padaku? Di mana Benyamin dan Lewi? Kenapa harus ada musibah setiap kali kalian melakukan perjalanan? Kenapa? Ayah, jangan khawatir. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Benyamin dan Lewi sehat walafiat. Namun, telah terjadi insiden memalukan. Seperti kami, ayah juga tidak akan percaya. Kalau mereka sehat, kenapa mereka tidak kembali? Karena Benyamin menjadi budak gubernur. Putra ayah telah mencuri. Sebagai hukuman, gubernur menjadikan dia budak. Waktu kau memohon untuk mengajaknya, kau menyebut dia saudaramu. Saat kini kau bicara soal pencurian, kau menyebut dia putraku. Tidak. Kau jahat dan tidak bermoral. Bagaimana kau bisa menuduh saudaramu mencuri? Ayah, maafkan aku, tapi itu kenyataannya. Semua orang di kafilah telah menjadi saksi. Piala curian ditemukan di dalam karung Benyamin. Jangan bohong. Benyamin bukan pencuri. Ini semua cuma tuduhan. Kami juga tidak percaya, tapi kami lihat sendiri. Dan sayangnya, itu benar. Tidak. Tidak. Mungkin kau tidak tahu.
Tapi saudara-saudaranya tahu bahwa Benyamin bukanlah pencuri. Aku membesarkan Benyamin. Dia bukan seorang pencuri. Dan Lewi, kenapa dia tidak kembali? Karena dia merasa malu. Dia tidak mau kembali tanpa Benyamin. Dia bertahan di Mesir. Ini semua omong kosong. Ini omong kosong yang berasal dari pikiran kalian sendiri. Yang kalian katakan tentang Benyamin tidak benar. Ayah, cuma Allah yang tahu kebenarannya. Tapi kami melihat piala emas milik gubernur Mesir ditemukan dalam karung Benyamin. Saat itu kalian memaksa mengajak Benyamin untuk membeli gandum. Kalian telah bersumpah di hadapan Allah. Begini cara kalian menepati janji. Bagaimana aku bisa melindungi diri dari kalian? Yusufku. Sekarang Lewi dan Benyamin. Anak-anakku. Kenapa kalian meninggalkan ayah kalian yang sudah tua? Bagaimana aku bisa melewati cobaan ini? Kesedihan akibat berpisah dengan kalian telah menghancurkan hatiku. Sekarang aku menangis darah. Kepada siapa aku harus menangis? Anak yang mana yang harus kubelai? Ayah bisa mati jika menangis terus. Tolong berhenti, tolong. Ayah, tolonglah. Ayah akan makin sedih jika menangisi Yusuf terus seperti ini. Demi Allah, berhentilah. Nanti matamu semakin lemah. Kau bisa buta. Yusufku. Kau bagaikan rembulan yang menerangi keadaan. Hidupku yang gelap dan hatiku yang kelabu menjadi terang. Kesedihan akibat berpisah denganmu seolah tidak cukup. Kini aku harus menanggung kesedihan akibat berpisah dengan Benyamin dan Lewi. Kesedihan ini telah membakar hatiku dan semakin menggelapkan hidupku. Putraku tersayang, apakah seperti ayahmu yang hatinya hancur karena berpisah denganmu? Apakah tanah tempatmu bersujud juga basah oleh air mata? Duka sudah menyelimuti keluarga ini selama 30 tahun terakhir. Seolah tidak ada habisnya. Bagaimana kami tahu ini akan terjadi? Katamu, gubernur Mesir baik dan murah hati. Apa yang terjadi? Entahlah. Semuanya berjalan lancar. Kami memuat gandum dan kembali ke Kanaan sampai Benyamin merusak semuanya dengan mencuri. Benyamin bukan pencuri. Semua orang tahu itu. Aku juga tidak mengerti. Ibu, apa yang dikatakan paman-paman benar bahwa ayah mencuri. Dia bukan pencuri. Ibu tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan padanya. Mereka mau menutupi kejahatan mereka dengan menuduh dia. Tapi semua orang melihat piala di dalam karung ayah. Semua orang salah. Piala itu cuma ditemukan di dalam karungnya. Tapi bagaimana jika mereka yang menaruhnya di situ? Semua orang cuma melihat piala itu ditemukan. Yakinlah, bukan ayahmu yang menaruhnya di situ. Celakalah mereka. Semoga mereka tidak menyakiti ayahku. Kalau tidak, aku tahu harus kuapakan mereka. Benyamin itu bukan seorang pencuri. Semua orang percaya pada Benyamin.
Kalau bukan pencuri, lalu dia itu apa? Kenapa piala itu tidak ditemukan di dalam karungku? Dia dan juga kakaknya adalah pencuri. Mereka mencuri ayah dari kami. Kami sudah lama mendambakan memiliki seorang ayah. Mereka mencuri sabuk bibi. Dan mereka mencuri piala gubernur Mesir. Mereka berdua adalah pencuri. Ayah, apa ayah benar-benar menyebut Paman Benyamin pencuri? Kau bawa apa? Aku bawa makanan untuk ayah. Aku tidak lapar, bawa itu kembali. Aku tidak akan pergi sampai ayah buka pintu. Putriku, aku tidak mau makanan. Aku tidak lapar. Aku mohon ayah, buka pintunya. Astaga, apa yang terjadi? Apa yang sudah ayah lakukan pada diri ayah? Mata ayah berubah jadi putih. Ayo kakek, duduk di sini. Kenapa ayah melakukan ini? Kasihani dirimu, ayah. Kenapa ayah menyakiti diri ayah sendiri? Ada apa, Dina? Apa yang terjadi? Aku dengar ada yang berteriak. Yusufku. Yusufku. Kesayanganku. Ya Allah. Ada apa, Ayah? Apa yang sudah ayah lakukan pada diri ayah? Kami sudah meminta agar ayah jangan menangis terus. Ayah menyakiti diri ayah dan kami dengan menangis selama ini. Ayah, hentikan. Demi Allah, hentikan. Aku tidak butuh dikasihani. Jangan ganggu aku. Kami ingin membantu ayah. Kami sudah datang. Sudah ku bilang aku tidak mau bantuan kalian. Sekarang pergi, pergi. Dan jangan ganggu aku. Aku tidak percaya pada tangisan atau rasa kasihan kalian. Sekarang Ayah, keluar. tolong dengarkan. Ayah, kami mau membantu. Aku akan mati jika kalian tidak membawa Benyamin kembali. Sekarang keluar, pergi. Pergi. Ayah, Kalian aku semua mohon, keluar. izinkan aku tinggal dengan ayah. Aku Keluar, mohon. Pergi. Yusufku. Ya Allah, sekarang Benyamin juga tidak ada. Dan Lewi. Ada apa? Apa yang terjadi? Mata ayah menjadi putih. Menjadi putih? Dia tidak bisa melihat apapun. Dia terus menangis sejak kita kembali. Dia menolak untuk tenang. Lakukan sesuatu atau dia bisa mati. Aku belum pernah melihat dia seperti ini. Aku tahu ini percuma saja, tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus mencoba. Yusufku, kapan kau akan kembali? Hentikan, ayah. Jangan menangis terus. Tangisan ayah telah membuat seluruh Kanaan sedih. Sampai kapan ayah menangis seperti ini? Buka pintunya!
Kalian mau apa? Ayah, Ya Nabiullah, matamu, Yehuda, Ruben. Kalian sudah mengambil Yusuf. Lalu Benyamin. Dan kalian melarang aku untuk menangis. Kalian melarang aku menangisi hilangnya anak-anak kesayanganku. Alasanku meninggalkan keadaan adalah agar aku jauh dari kalian. Aku hidup menyepi untuk menangisi Yusuf dalam kesendirianku. Kini kalian menambah kesedihanku dengan hilangnya Benyamin dan Lewi. Tapi kalian berharap agar aku tidak menangis. Kalian tidak mau aku berkabung atas anak-anakku. Jangan ganggu aku. Mau apa kalian? Kalian bisa tidak mengusik dia. Kalian sudah merenggut semuanya. Aku tidak mau melihat kalian. Aku juga tidak mau mendengarkan suara kalian. Aku mau sendirian bersama Yusuf. Pergilah. Ayah, pantas marah pada kita. Kita melakukan satu kesalahan dan kita harus menebusnya seumur hidup. Yusufku, sayangku. Aku akan selalu ingat wajah tampanmu, juga kepolosanmu. Aku tidak butuh mata untuk melihatmu. Kau selalu ada di hatiku. Kau tidak akan pernah terlupakan. Andai dulu kita bertobat dan mengatakan yang sebenarnya, jadi ayah tidak perlu menderita selama ini. Kita pantas untuk menderita dan juga malu. kita baru saja melupakan insiden Yusuf. Tapi dengan benahan Benyamin, gubernur telah membuka luka lama. Aku berterima kasih pada gubernur Mesir. Dia telah memaksa kita untuk mengingat dan merenungi kesalahan. Kau ingat ketika kita memutuskan untuk membunuh Yusuf? Kita pikir kita bisa bertobat setelah berbuat dosa. Namun Allah mencabut berkah rasa penyesalan pada kita. Kita belum juga bisa bertobat setelah 40 tahun. 40 tahun. Aku tahu. Itu kesalahanku. Aku pikir bertobat itu mudah. Assalamualaikum, Yakub. Malaikat, pembawa wahyu utusan Allah. Selamat datang. Kau lihat bagaimana perpisahan dengan Yusuf membuatku menderita. Kau lihat betapa sengsaranya aku. Siapa yang menciptakan dan membesarkan Yakub? Pencipta alam semesta, tidak lain Allah. Dan yang lainnya. Berapa anak yang kau miliki? 12, termasuk Dina. Aku punya 12 anak. Kau menangisi seorang anak, padahal kau punya 11 penggantinya, Yakub. Mereka tidak bisa menggantikan Yusuf. Yusuf cuma ada satu. Hanya Allah yang satu, Yakub. Yusuf adalah cermin dari Allah. Ketika aku melihat dia, aku melihat perwujudan dari keindahan Allah serta ciptaannya. Sekarang aku telah kehilangan cermin dari Allah. Seluruh alam semesta adalah perwujudan dari keindahan Allah serta ciptaannya. Lihatlah sekeliling. Namun tidak semua makhluk di alam semesta adalah sekutu Allah. Yusuf adalah sekutu Allah. Aku telah kehilangan cermin dari Allah, sekaligus dia adalah imamku.
Bagaimana kau tahu Yusuf adalah imammu, Yakub? Dia melihatku bersujud di hadapan dia dalam mimpinya. Allah itu tegas. Kau cuma punya satu hati, Yakub. Di dalam hatimu tidak boleh ada dua sekutu. Ya Allah. Astagfirullah. Aku mohon ampun karena terlalu meratapi Yusuf. Aku mohon ampun dan bertobat, ya Allah. Aku bertobat. Aku menganggap Yusuf sebagai pengganti Allah, bukan yang setara. Yakub, kau tahu kapan Allah mengembalikan Ismail kepada kakekmu Ibrahim? Ketika Allah mengirim domba untuk dikurbankan menggantikan Ismail. Bukan. Yaitu pada saat Ibrahim bersedia mengorbankan Ismail untuk Allah. Pada saat itulah Ismail dikembalikan kepadanya. Ya, itu benar. Kalau aku belum mengorbankan Ismailku, mungkin itu sebabnya aku belum bisa bertemu dengan Yusuf. Aku malu. Sungguh aku malu. Aku bersumpah demi Allah bahwa sekarang aku telah mengorbankan mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup untuk menggantikan mereka semua. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin ini akhir dari kesulitan dan awal dari kebahagiaan. Dan mungkin ini akhir dari perpisahan dan sebentar lagi kalian akan bersatu. Bagaimana aku tahu itu benar? Selidiki. Tanya tentang Yusuf dan apa yang terjadi di Mesir. Kau akan menemukan secercah harapan. Kau ada di situ? Utusan Allah? Di mana kau? Ya Allah, mulai sekarang aku akan mengadukan keluhan dan kesedihanku hanya padamu. Dan aku akan bersyukur. Yusuf adalah Yusuf ketika dia bersamamu. Tanpamu Yusuf bukan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan meminta tolong. Yusuf adalah cermin dari keindahanmu. Aku melihat ke cermin untuk melihatmu. Cermin tidak ada gunanya jika tidak ada yang dipantulkan. Aku cinta Yusuf karena aku merasakan cinta. Meskipun kau adalah kekasihku. Dengan mencintai Yusuf, aku memahami konsep cinta. Melalui Yusuf, aku berusaha menggapaimu, kekasih sejatiku. Ya Allah, ya Allah, Yusuf adalah jembatan untuk mencapaimu.